Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Chandra Galang, masih membahas mengenai skuter sederhana. Di video part ke-10 kali ini, di sini saya akan membahas mengenai cara dari pembuatan komponen basic, yaitu base atau bisa disebut dengan base. Untuk base tersebut merupakan komponen dasar dari skuter sederhana ini. Saya tunjukkan untuk base tersebut merupakan bagian pijakan kaki untuk skuter sederhana, yang mana pada base ini terdapat beberapa komponen tambahan, yakni dudukan spakbor dan juga dudukan roda belakang yang terdapat pada sini. Nah, ini. Hanya saja untuk dudukan roda belakang dan juga dudukan spakbor itu kita anggap sebagai komponen tambahan, maka tidak akan kita buatkan di komponen yang kita produksi. Maka dari itu untuk pembuatannya hanya sebatas besi plat saja dengan bentuk seperti ini. Hanya saja di sini terdapat lubang yang memiliki drat ulir. Fungsinya untuk apa? Ketika baut di sini dia akan memiliki drat sehingga dapat untuk sebagai dudukan dari plat dudukan ini. Nah, seperti ini. Untuk lebih spesifiknya terdapat pada bagian yang sudah saya pisahkan. Nah, ini. Untuk cara pembuatannya sendiri bebas. Dari lebar inti dari base ini memiliki lebar 15 cm atau 150 mili dengan panjang 750 cm atau 75 cm. Lebarnya 15 cm atau 150 mili, sedangkan untuk panjangnya 750 mili atau 75 cm. Sedangkan untuk lebih spesifiknya, ini kan depannya lebih runcing nih, lebih mengerucut walaupun tumpul. Nah, untuk lebar ketumpulannya ini depannya lebarnya itu 80 cm, sehingga sisi miringnya itu memiliki bagian dari sini ke sini dan juga ini ke sini itu 35 mili atau 3,5 cm, sedangkan untuk tengahnya ini 80 mili atau 8 cm. Sedangkan untuk bagian miring sininya seperti yang saya tunjukkan, ini memiliki lebar 150 mili atau 150 mili berarti 150 mili berarti 15 cm 3,5 cm diambil garis miringnya. Itu untuk cara membuat garis miring ini ya. Jadi 150 mili dan 35 mili dari ujungnya kita ambil garis miring. Maka ketemu tengahnya itu 80 mili. Karena 150 dikurangi 35 dan 35 80 mili. Sedangkan untuk bagian belakang, bagian belakangnya itu yang akan diambil tuh bagian ini belok sini, sini. Ini untuk dari sini kan 15 cm ke 15 cm dibagi 3, yaitu berarti 5 cm, 5 cm dan 5 cm. Maka dari itu ukurannya dibagi 3, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Sedangkan untuk kedalaman ini sejauh 150 mili atau 15 cm. Itu untuk base nya sendiri. Sedangkan base ini terdapat tadi lubang drat ulir. Untuk cara membuat drat ulirnya itu, dari kotak utuh yang tadi sudah dikurangi, kita menghitung dari kotak utuh tersebut, kotak utuh
Si drat itu memiliki posisi dari drat ke pinggir, dari drat ke sisi sebelah kanan, berarti memiliki jauh 50 mili atau 5 cm. Sedangkan untuk ke depan, dari drat tengah kulir ke depan memiliki jarak 40 mili. Sedangkan untuk jarak antara drat satu tadi dengan drat di belakangnya memiliki jauh sebesar, coba kita cek dim, enter, memiliki jarak 5 cm atau 50 mili. Oke, langsung saja mungkin kita buatkan. Basically kita menggunakan rectangle terlebih dahulu. REC, enter, add 15, 150, 15 cm, 150, add 150, 750, enter. Oh, ternyata salah, ulangin lagi. Dengan menggunakan REC, rectangle, enter, berarti kebalik tadi, add 750, 150, enter. Kita move M, enter, pilih yang akan di move, enter. Kita move agar mudah terlihat. Nah, dari sini kita buatkan beberapa bantuan menggunakan, saya lebih suka menggunakan rectangle, yaitu 15 cm dari ujung sini ke sini. Kita gunakan rectangle saja biar lebih mudah terlihat. REC, nah, dari ujung kita tarik sejauh add di 150, berapa saja, berarti misalkan 50 saja. Aduh, kebalik. Mudah saja, kita move saja, move M, titik M, enter. Kita move agar posisinya di pinggir. Nah, ulangi, kita move, kita jangan di move. Ini saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah panjang dari kotak ini 150 mili, panjang dari sini 15 mili, hanya untuk garis bantu sebenarnya nantinya. Maka kita copy saja, copy, CO, copy, pilih ininya, pilih endpointnya, pindahkan ke endpoint. Nah, maka seperti ini untuk hanya sebagai kotak pembantu saja. Begitupun bagian depannya tadi 80 cm, 80 mili maksud saya, 8 cm. Kita buatkan kotak dengan cara rectangle, REC, enter. Kita buatkan kotak, REC, enter, add misalkan 30, yang penting 80 nya ya, 80. Nah, ini 80 yang kita gunakan, 80 nya. Kita move M, enter. Kita move kotak yang tadi kita sudah buat. Kita pilih bagian midpoint. Nah, kita pindahkan ke midpoint lagi. Nah, midpoint. Nah, supaya bentuknya seperti ini, yang kita ambil itu garis bantu antara ujung ke ujung ini, pertemuan ini. Maka kita bisa gunakan line, L, line, enter. Lalu kita pilih bagian pertemuan garis ini, endpointnya dengan endpoint sini. Nah, agar lebih mudah,
L enter. Nah, endpoint ke endpoint lagi. Maka bagian depan sudah selesai dibuat. Tinggal kita buatkan bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya dibagi 3 terlebih dahulu, atau langsung saja kita buatkan kotak dengan lebar berarti 15 bagi 3 50 mili, berarti rectangle, enter, add 50 mili 50, add berarti 15 cm, ke dalamnya kan 150 mili, berarti add 150,50. Nah, sudah. Nah, lalu kita pindahkan, gunakan, ya sudah. Lalu kita pindahkan menggunakan perintah move M, enter, kita pilih kotaknya, enter. Nah, kita pilih midpoint, pindahkan ke midpoint lagi. Nah, sudah. Untuk bagian belakang sudah jadi. Kita tinggal menentukan letak dari drat tersebut. Untuk letaknya itu dari sisi 50 dan ke dalamnya itu 40. Maka kita bisa menggunakan kotak 50-40 dengan menggunakan REC, rectangle, enter, rectangle, enter, lalu kita masukkan add 40,50. Nah, kita move kotak yang kita buat tadi, move, enter, kita pilih endpointnya, kita letakkan endpoint sini, lalu kita copy. Kenapa kita membuat kotak ini? Untuk mempermudah saja. Kita copy, CO, copy, enter, pilih kotaknya, enter, lalu kita pilih endpointnya, letakkan di endpoint sini. Nah, yang akan kita ambil itu bagian sudutnya sini. Kotak ini hanya sebagai kotak pembantu saja. Lalu jarak ini untuk lubang bagian depannya sudah jadi, sudah dapat di ujung kotak. Untuk lokasinya tinggal menentukan jarak antara lubang depan dan ke belakang. Untuk jaraknya itu 50 mili, kita bisa menggunakan line saja, lebih mudah. Line, L, enter, kita taruh di endpoint, kita aktifkan F8 agar lurus, dan masukkan angka 50, enter. Nah, ini untuk letak ulir bagian belakangnya. Satunya lagi line, enter, seperti biasa bagian ujung 50. Nah, kita sudah menentukan letak dari ulir-ulirnya, berarti ada di bagian ujung dari garis, ujung garis, dan dari ujung dari kotak-kotak ini. Kita dapat membuat ulir menggunakan ulir yang sudah kita buat pada komponen sebelumnya. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu untuk 2D wireframe, karena kita akan mengambil center bagian bawah untuk lebih mudah saja. Kita blok terlebih dahulu semuanya, lalu kita copy, CO, copy, enter, kita pilih center bagian bawah. Nah, akan muncul center tuh. Apabila sulit, kita masuk bagian bawah saja. Nah, kita putar di bawah. Kita blok ulang.
Ini bagian bawah ya, kita blok, masukkan CO, copy, enter. Nah, lalu kita cari senternya bagian bawah. Apabila tidak muncul, masukkan CEN, enter. Nah, goyang-goyang. Nah, muncul, klik. Nah, maka kita dapat senternya. Ini bagian bawah, kita putar lebih atasnya. Nah, setelah dapat bagian bawahnya, nah, center bagian bawah kita letakkan di titik-titik yang tadi sudah kita tentukan. Kita letakkan bagian sini, point. Lalu kita letakkan bagian ujung dari garis ini. Kita bagian sini lagi, endpoint lagi. Dan juga bagian ujung sini, endpoint lagi. Sudah selesai. Kita akhiri. Nah, sudah jadi. Apabila kuliah sudah ditaruh atau disimpan pada tempatnya, kita bisa menghapus dua kotak ini, sebagai kotak bantu ini dan juga garis bantu ini bisa kita hapus, delete. Dari sini bisa kita menggunakan perintah yang sama seperti sebelumnya, menggunakan BO. BO itu untuk membuat menjadi satu kesatuan hanya saja bagian dalamnya. Jadi menggunakan BO apa bisa BO boundary, enter, klik yang pick point gambarnya, lalu pilih bagian tengah base. Tunggu sebentar, cukup lama juga analyzingnya. Sebenarnya kita bisa menggunakan trim, membuang bagian yang tidak perlu, baru kita join. Kita bisa meng-trim bagian yang tidak perlu menggunakan trim, yaitu TR, trim, enter. Kita trim bagian di sini, enter 2 kali, jangan lupa. Bagian sini kita trim, 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 trim. Sisanya itu bisa kita delete. Oke, ini sudah jadi bentukan dari base. Lalu bisa kita blok semuanya. Lalu kita masukkan perintah join, JO, join, enter. Maka menjadi satu kesatuan. Maka dari itu bisa kita extrude untuk menjadikan tiga dimensi. Bisa kita extrude menjadikan 3 dimensi, yaitu dengan cara EXT, extrude, enter. Lalu kita pilih, enter. Dan kita stretch ke atas. Sebelumnya kita rubah ke tampilan konseptual.
agar terlihat. Lalu bisa kita extrude, enter. Kita pilih bagian yang akan di extrude, enter. Kita stretch ke atas dan tentukan ketebalannya dengan ketebalan plat 3 mili. Enter. Lalu bisa kita lubangi menggunakan seperti biasa menggunakan tool subtract. Kita pilih bagian yang akan dilubangi, yaitu berarti base. Bagian kita lubangi itu base, itu berarti base nya itu SU subtract, enter. Kita pilih base nya, enter. Lalu kita pilih bagian ulirnya. Nah, bagian tabung dalam, bagian ulir jangan lupa. Nah, pilih semua, tabung dalam, bagian ulir, tabung dalam, bagian ulir, bagian dalam dan tabung ulir, bagian ulir. Ini bagian ulirnya belum. Nah, pastikan sudah semuanya terpilih, baru kita enter. Nah, sudah berlubang. Ini bagian jalur ulirnya bisa kita delete. Nah, sudah berlubang. Maka dari itu untuk bagian base ini sudah jadi. Sekian untuk video part ke 10 ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video selanjutnya. Terima kasih. See you in the next video.